gitu, nggak mau gak gabung buat nyari bisnisnya gitu, kita jadi partner gini gini gini. Nggak ada, kayaknya ribet gini gini gini. Nah itu tuh gak penyakit orang Indonesia tuh gitu, nggak mau usaha gitu gak, jadi pengen hasilnya aja gitu. Ada lowongan ini kerja di sini, oh ya udah gue ngelamar, nggak diterima, oh ya udah nyari lagi lamaran lain. Jadi gimana ya, secara tidak langsung sih kayaknya mayoritas orang Indonesia tuh lebih suka jadi budak ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang lulusan corona ya, lulusan corona tahun ini, tahun 2020. Ardan Januarsyah, welcome Ardan. Ya enggak. Iya, jawabnya agak senang gimana gitu kan. Ya enggak. Gimana nih sekarang? Apa tuh? Harus lebih spesifik ya sama Ardan ya. Jadi keadaan dulu deh, gimana kondisinya, gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terus latihan kemarin gimana, lancar nggak? Lancar alhamdulillah. Jadwal ini? Apa tuh? Jadi kayak apa ya? Latihan. Yang buat polisi itu loh, Dan. Kalau misalkan jadwal buat polisi itu mah belum ada kelanjutan lagi gak? Soalnya kan masih dirapatin sama pihak panitianya. Informasi terkininya gimana? Nunggu sih, masih nunggu. Masih harus nunggu kata. Ya. Nggak, informasi terakhir aja. Informasi terakhir tuh udah ada ini belum? Udah ada kepastian belum? Belum. Katanya untuk semua para chassis dimohon untuk bersabar dan menunggu kabar dari panitia selanjutnya. Berarti dan sekarang menunggu katanya sambil lengkapin berkas-berkas yang kurang bagi yang belum lengkap. Gitu sih. ada, tapi udah lengkap ya berkasnya ya? Alhamdulillah udah. Berarti berkas sudah lengkap nih. Sambil nunggu berarti latihan aja terus ya? Latihan. Udah latihan six terus. Ya? Enggak. Efek gak? Bentar deh, kemarin tuh sempet ngeliat Ardan posting ini ya, posting latihan. Latihan apa? Berenang kan, di kolam renang? Oh iya, itu berenang. Iya, itu di mana tuh? Kan bukannya kayak gitu ditutup ya sekarang ya? Di sini aja masih ditutup. Itu tuh di dekat rumah gak? Jadi kan di sini ada kayak tempat pelatihan bola voli gitu, punya jenderalnya polisi apa tuh? Lupa namanya. Ternyata di situ tuh ada satu kafe gitu, dan di situ di dalamnya ada itu kayak tempat kolam renang gitu. Tapi kayaknya sepi gitu, jarang buat umum, dan emang kayaknya cuman buat penginap yang nginep di situ doang gitu, yang boleh berenang di situ. Tapi nggak tahu kenapa pas ada ke situ lihat banyak anak-anak lagi berenang. Jadi itu tuh yang pribadi, tapi orang-orang boleh masuk gitu. Pas Alan tanya, dibuka kok Kak katanya, buat umum, satu orangnya 15K. Kalau mau berenang, kalau nggak berenang nggak bayar, tapi bisa masuk. Oh, jadi kalau nggak berenang bisa masuk tapi nggak perlu bayar? Nggak usah bayar. Oh, enak dong. Enak, nggak dibisnisin tuh. Ya, bisnis ya nggak? Udah ini sih, udah kelihatan ya, dan kedepannya tuh setelah lulus mau kemana gitu, arahnya tuh udah tersusun gitu, udah tertata gitu ya nggak? Iya. Jadi angkatan kita tuh kan banyak banget rintangannya, banyak banget tantangannya ya, mulai dari stay at home di masa pandemi ini, nggak boleh kemana-mana, juga susahnya tuh nyari tujuan setelah sekolah nih. Setelah sekolah mau kemana ya gitu, mau kerja, tapi perusahaan tuh banyak yang nggak buka lowongan, bahkan ada yang tutup dan bangkrut gitu ya. Itu sedih banget. Terus mau lanjutin kuliah juga kayaknya mikir-mikir dulu soal budgetnya, soal ekonomi keluarga yang lagi turun juga karena efek dari pandemi ini. Nah, untuk survive di masa pandemi ini, kita tuh emang butuh banget kerja keras. Dan yang lebih butuh banyak kerja kerasnya tuh angkatan setelah kita nih, Dan. Nah, untuk tahun ajaran yang baru kan masih desas-desus nih ya. Mau dibuka Juli atau tahun depan nih di Januari.
itu belum ada kepastian yang fix ya. Soalnya beritanya tuh kabarnya belum sinkron nih. Katanya ada yang bilang, oh Juli buka gitu, Juli udah mulai gitu. Tapi kemarin di TV Jawa Barat fix rata semuanya Januari. Ini kayaknya masih apa ya? Gantung. Masih labil gitu. Menurut Anda gimana nih? Mendingan Juli aja atau tahun depan nih kira-kira? Kayaknya sih mending Juli sih, Gak. Karena Kenapa? apa? Karena kan pertama kalau misalkan ditunda-tunda, lulusan yang fresh gitu, yang baru lulus kayak dari SD ke SMP, dari SMP ke SMK, dari SMK mau kuliah, atau dari SMA mau kuliah gitu, kan mau dikemanain gitu kalau misalkan nggak dilanjutin, nggak ditindaklanjutin secara cepat gitu. Misalkan dari anak SD nih mau ke SMP, kalau mereka nggak dapat tindak lanjut dengan cepat, kan kasihan juga, mereka gantung, mereka gimana nih gue, apalagi kan pasti ada sebagian dari mereka yang belum pasti gitu mau masuk ke SMP mana atau MTS mana gitu. Jadi lebih baiknya sih mending ditindaklanjuti lebih cepat gitu, dan ambil keputusan di bulan Juli gitu. Untuk jenjang dari SD ke SMP gitu ya, Gak? Dari SD ke SMP gitu yang baru lulus, dari SMP ke SMA atau ke SMK gitu. Kalau misalkan yang buat anak-anak SD sendiri sih, kalau menurut Ardan mending di rumah aja dulu gitu, lanjut di rumah daripada harus beraktivitas di luar. Masalahnya kan beliau-beliau guru yang ngajar anak-anak itu nggak nentu juga mereka habis dari mana lah gitu, dan sedangkan kan anak kecil nggak tahu menau gitu, namanya anak kecil kan susah diatur gitu, dari mulai mereka datang ke sekolah gitu, misalkan diterapkan protokol, ayo sebelum masuk kelas kita cuci tangan dulu, namanya anak kecil kan susah juga, ada yang ngeyel kan, malah muter sana sini gitu, nggak mau diem, susah juga sih kayaknya kalau misalkan buat anak kecil gitu. Mending sampai keadaan di Indonesia membaik, lebih baik yang buat jenjang sekolah dasar, yang terutama kelas 1 sampai kelas 5 itu mending di rumah aja dulu gitu sampai keadaannya membaik. Beda sama yang baru lulus kayak kelas 6 mau ke SMP gitu, kelas 3 mau ke SMA atau SMK gitu. Mereka kalau menurut Adnan mending dilanjut gitu di bulan Juli ini untuk pemerintah ngambil keputusan gitu. Karena jadi gimana lanjutin? Ya, karena kan untuk pengenalan kayak siswa baru gitu, kayak MOPD gitu kan, MPLS kan kayak gitu kan dulu ada kayak gitu nih. Buat sekarang sih kayaknya mending tetap ada, cuman kayaknya sebagian lah gitu. Misalkan untuk gugus apa dulu nih, kan biasanya pakai gugus-gugus gitu tuh. Gugus berapa dulu nih gitu yang MPLS atau MOPD, dan diadakannya MPLS dan MOPD seresmi yang dulu gitu, nggak usah selengkap kayak angkatan kita gitu, seperlunya aja, seadanya aja gitu, untuk untuk nambah-nambah momen, dan emang keharusannya seperti itulah gitu, untuk prosedur yang sama gitu kayak angkatan kita gitu sih paling. Jadi menurut Ardan tuh yang mau lanjut ke SMP berarti kelas 6 yang udah lulus mau lanjut ke SMP, sama kelas 9 SMP yang mau lanjut ke SMA atau SMK itu mending di bulan Juli. Tapi untuk anak SD ke bawah ya sisanya itu mending di tahun depanin aja. Iya. Emang bisa gitu ya, Dan ya? Maksudnya itu kan satu kesatuan institusi pendidikan gitu. Masa tahun ajarannya beda gitu? Nah itu tadi tuh kayaknya PR juga buat pemerintah gitu, gimana pemerintah nerapin sistemnya gitu, apakah yang anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 5 belajar di rumah aja gitu kayak sebelum-sebelumnya yang diterapin pemerintah gitu, apakah gimana, kan pemerintah lah yang lebih tahu gitu ya. Tapi kalau saran Adan sih itu tadi, yang buat anak-anak yang masih susah untuk nerapin protokol yang pemerintah kasih, mending di rumah aja dulu gitu, daripada kita harus harus dapat dampak yang besar juga kan bagi penerus-penerus bangsa, repot juga, mending di rumah aja dan orang tuanya langsung ngawasin gitu. Kalau misalnya tahun ajarannya dibedain ya,
kenapa mikirnya nggak gini, Dan? Itu kan masalah teknis di lapangan ya. Udah kalau misalkan anak SD yang emang rentan terhadap virus atau penyakit, teknisnya lapangannya belajar tuh di rumah, tapi tahun ajarannya bareng gitu sama yang lain gitu. Kenapa nggak gitu aja? Iya itu tadi kan katakan kalau misalkan pemerintah kan yang punya kebijakan nih. Kan tadi saran Adan kalau misalkan buat anak SD yang kelas 6 mau ke SMP gitu, buat anak SMP kelas 9 mau ke SMA atau SMK, mereka tetap lanjut di bulan Juli, tapi tetap ngejalanin aktivitas kayak biasa gitu. Tapi beda sama anak SD yang masih kelas 1 sampai kelas 4 atau kelas 5 gitu. Mereka bisa ngadain tahun ajaran baru bareng di bulan Juli, cuman mereka tetap di rumah aja gitu, ga? Oh, oke gitu ya. Jadi untuk yang kelas 1 sampai kelas 6 SD yang baru nih, itu dirumahkan dulu. Yang SMP dan SMA sederajat itu menjalani aktivitas secara normal gitu. Kita fokus dengan ya SD yang dari kelas 1 sampai kelas 6 yang baru lapangannya tuh di rumah aja. Dirumahkan ya. Kita kan udah tahu nih teknis di lapangannya waktu itu kan ngerasain itu gimana rasanya study at home gitu ya, belajar dari rumah. Itu kayaknya nggak enak banget soalnya emang bener sih sampai sekarang pun masih ada yang belum solving problemnya, kayak perangkat Android-nya belum ada, terus misalnya kuotanya pun terbatas gitu. Bahkan kalau misalkan lewat televisi, ada yang nggak punya televisi juga. Kayaknya emang bukan solusi yang bagus juga nih buat tahun depan kalau misalkan anak SD kelas 1 sampai kelas 6 yang baru itu di rumahan terus gitu kan. Iya juga sih, emang nggak efektif juga kayaknya buat nerapin kebijakan di rumah aja gitu, buat belajar di rumah aja. Apalagi kan buat anak-anak SD yang ya masih butuh bimbingan lah gitu ya. Masih susah. Masih butuh dunia luar kan anak-anak tuh ya. Anak-anak kan masih banyak yang namanya anak-anak kan jiwanya tuh rasa pengen tahunya tuh masih besar gitu, masih emang benar-benar perlu dunia luar gitu buat mereka. Oh, ini tuh ini gitu. Iya dong, apalagi kan mereka tuh punya potensi sebagai penerus bangsa, ada yang mungkin jadi presiden ya, membawa Indonesia maju ke arah yang lebih maju lagi dari saat ini. Ada yang bakalan jadi apa gitu ya, nggak ada? Bener sih, bener banget. Tadi mau apa ya, Pak? Aduh, Adan tuh adanya kelas berapa sih, Dan? Kelas 2, mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3. Oh, ada yang enggak kelas 3 naik kelas 4 nih. Kita beda tahun. Iya, beda tahun. Adik Adan tuh namanya siapa, lupa? Nama lengkapnya Muhammad Ferdiansyah, biasa dipanggil Rian. Hah, Rian? Ya. Karena nama awalnya tuh Muhammad Riansyah, cuman diganti diganti jadi Riansyah. Iya. Dia sekarang kelas 2 nih, mau naik ke kelas 3. Kemarin tuh ujian gimana tuh? Dikasih ke rumah nggak soalnya? Dikasih ke rumah. Makanya itu kalau dikasih ke rumah tuh gimana ya? Jadi kita juga sih kayaknya yang ngerjain. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti gitu, misalkan ada yang apaan sih ini nggak tahu, belum pernah belajar gitu. Kita juga yang ngerjain gitu. Jadi nggak ada pemikiran tersendiri dari anak-anaknya gitu kan, beda kalau di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan mereka isi apa ya? Jadi ada mindset tersendiri buat mereka mikir gitu. Gua harus ngisi apa nih gitu. Gak kayak di rumah gitu kan. Kalau kebiasaan gitu jelek juga kan. Buat juga nggak terlalu besar nih ujian di mata mereka. Pasti berdampak juga. Satu hari tuh dikasih semuanya blok gitu ya? Dikasih semua pelajarannya? Iya. Harus selesai dalam jangka waktu berapa hari? Berapa ya? 3 hari apa berapa waktu itu tuh? Oh, sama dong 3 hari di sini juga. Semua kayaknya gak? Iya, terus LHS harus selesai semua ya. Kemarin tuh dikumpulin blok nih, tema sampai 8 dikumpulin. Ya kan? Benar. Jadi di rumah kayaknya kurang sensasi belajarnya tuh kurang berasa gitu. Soalnya yang ngerjain juga orang tuanya, kakaknya. Ditambah kan mereka nggak ada bimbingan apa-apa, jadi nggak ada sensasi tersendiri ke merekanya gitu. Misalkan kan kalau misalkan di sekolah mereka
di itu gitu ada apa kayak arahannya gitu. Oh jadi ntar cara ngisinya gini ya, gini 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 kan. Kalau kita kan ngasih tahu ntar isinya gini ya, isinya gini, jadi beda aja gitu kayaknya. Sama kita ngajarin ke adik-adik kita atau orang tua kita ngajarin ke adik-adik kita, sama cara beliau guru-guru ngajarin ke anak-anak SD gitu gak? Beda kayaknya sensasinya. Dan cara mereka materinya juga beda juga kayaknya. Nggak sesuai yang mereka harapin gitu, yang mereka harapin keseruan di sekolah gimana dan yang mereka dapat kadang kan kita marah-marahin kalau nggak bisa kan. Iya. Harus doang kali itu mah yang marah-marahin. Ya kan soalnya kita bukan dari institusi pendidikan dan kita itu pihaknya sebagai wali murid di rumah, walaupun ya orang tua sih wali murid pertama ya. Kita kan ada di pihak keluarganya, bukan dari pihak sekolah. Jadi kita tuh nggak tahu soal teknisnya di sekolah kayak gimana, cara pembelajaran yang efektif kayak gimana, yang dia suka di sekolah tuh apa aja kan kita nggak tahu tuh. Iya. Harusnya kita tahu dong, sebagai kakak atau sebagai orang tua kan harusnya yang lebih utama tahu gak? Apa yang ada di kita suka. Apa tuh? Anak SD tuh sering cerita nggak sih kalau misalkan di kelasnya tuh ketemu ini, ketemu itu gitu. Aku lagi belajar ini loh gitu. Kalau ada sih cerita. Jadi ada yang tahu yang apa yang nggak dia suka, apa yang dia suka gitu. Dan emang kayaknya keharusan sih buat kakak atau sebagai orang tua gitu tahu apa yang anak-anak sering lakuin di sekolah gitu, dan itu wajib gitu. Kalaupun mereka nggak cerita gitu, oh aku tadi di sekolah gini sebagai orang tua dan kakak harusnya care dong, bisa nanya tadi di sekolah ngapain aja gitu, belajarnya apa aja gitu, harusnya kan gitu, ada interaksi lah sama anak-anak atau adik-adik kita gitu, harusnya sih kayak gitu. Kalau ada yang ngasih ceritanya itu tentang pergaulan dia gitu, dia di sekolah tadi tuh digalakin mata-mata misalnya gitu ya misalnya. Kalau soal pembelajaran sih kurang bukan kurang suka, jadi kurang bercerita, jadi kurang di rumah itu lebih kayak ngasih materi tambahan gitu ketimbang mengulas materi yang di sekolah tadi. Kalau enggak sih gitu ya. Tapi emang ini juga sih ya kewajiban buat seorang orang tua, bukan seorang berarti ya, dua orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Tapi kan nggak semua orang tua tuh punya pendidikan yang punya berkompeten dalam pendidikan formal kan. Nah itu yang jadi masalah. Iya, akhlak dan tidak aja paling di rumah. Jadi gimana nih kalau misalkan tetap berlama-lama di rumah gitu? Kayaknya sih kan sekarang udah ada penerapan new normal nih, atau kenormalan baru itu tuh yang kemarin baru dirilis pemerintah kan. Bisa juga sih jadi kan anak-anak SD tetap di rumah nih. Tapi dari pihak pemerintah atau ada gitu kayak apa? Kunjungan ke rumah gitu. Jadi setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu ada gitu ke misalkan di satu kampung nih ada berapa, di satu RT atau satu RW gitu ada berapa orang nih yang sekolah di misalkan di SD apa gitu kan, ada berapa orang nih, jadi mereka dikumpulin kan, udah ada kenormalan baru nih, jadi kita bisa nerapin prosedur atau protokol yang ada gitu. Apalagi kan kita terjun langsung ke lapangan gitu, orang-orang pemerintah terjun langsung ke lapangan, jadi pasti lebih gampang gitu buat ngaturnya. Apalagi kan ntar didampingin sama orang tuanya juga gitu. Jadi ntar pemerintah bisa kunjungan ke tiap-tiap RT atau RW buat ngasih pengarahan atau ngasih materi sesuai dengan jadwal atau schedule yang udah beliau sediakan gitu. Kayaknya itu lebih efektif deh. Kalau misalkan sesuai schedule dari sekolah nih ya, misalkan hari ini ada 3 mata pelajaran, dan masa harusnya pihak pemerintah gitu harus ngadain kunjungan tiap hari, kayaknya itu nggak bakal bisa berjalan efektif dalam waktu. Nggak tiap hari juga. Jadi seminggu tuh 2 atau 3 kali lah kunjungan ke tiap-tiap RT atau RW gitu. Iya, berarti untuk pembelajaran di sekolahnya, di kelas, misalnya hari ini ada berapa jam pelajaran,
lebih efektif kalau misalkan menjalani seperti biasanya kan, tapi tetap protokol kesehatan diterapkan gitu ya. Iya harus. Dan kayaknya nggak cuma satu sekolah deh, bisa gitu. Misalkan di satu RW itu atau di satu RT itu ada beberapa sekolah yang berbeda gitu, tapi sama gitu. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih sama gitu seangkatan. Bisa juga deh kayaknya digabungin kan, setiap SD sama kan materinya. Pembelajaran yang dipelajarin kalau misalkan kelasnya sama gitu, angkatannya sama juga kan. Jadi nggak gitu kalau misalkan beda sekolah tapi kita pemerintah ngadain schedule itu disatuin gitu. Jadi nggak mandang ini sekolah mana itu sekolah mana gitu. Yang penting rencana yang pemerintah adain berjalan dengan lancar gitu. Nggak harus ngebedain ini sekolah di mana, yang itu sekolah di mana gitu. Kayaknya gitu juga bisa deh. Berarti konsep pembelajarannya mirip-mirip sama yang di TVRI kemarin ya. Jadi satu materi itu untuk satu jenjang di seluruh pelosok gitu ya. Nggak mandang itu MI, nggak mandang itu SD ataupun SD yang lain gitu. Dan pasti ada sensasi atau rasa tersendiri gitu yang beda gitu gak, ketimbang kita belajar di sekolah gitu kan. Ada misalkan belajarnya di mana nih, kayak di suatu lapangan atau di balai desa kayak gitu. Jadi ada sensasi tersendiri gitu ke anak-anaknya juga. Oh belajar di sini kayak gini ya. Jadi mereka tuh punya pola pikir atau jadi punya mindset tuh berpikir gitu. Jadi ternyata belajar di sini tuh kayak gini ya, nggak kayak di sekolah gini. Jadi mereka tuh punya penilaian tersendiri gitu sama apa yang mereka rasain gitu. Oke, kalau belajarnya outdoor itu bagus banget, malah enggak dukung nih belajarnya outdoor. Jadi si anak tuh bisa merasakan hal eksternal yang dia dapat tuh kayak gimana dalam pembelajaran ya. Tapi dalam kenormalan baru kemarin itu kan dalam satu kelas aja dibagi 2 rombel nih. Misalnya satu kelas tuh ada 20 orang dibagi 2 nih, jadi 10 ya, 2 rombel ya. Itu pun jaraknya tuh agak dikasih jarak gitu ya, satu bangku antara yang lain gitu. Terus dikasih kayak shift juga kan ya, ada yang jamnya pagi, ada yang jamnya siang. Nah itu kan bertolak belakang dengan perkumpulan yang ada di lapangan tadi, dan itu kan malah makin banyak kumpul di lapangan tuh. Jadi ini juga dong, jadi kayak menentang adanya protokol kesehatan dong. Kayaknya enggak juga deh Kak. Soalnya kan buat anak kecil gitu mau berkerumun mau apa juga, kalau kita lihat atau nerapin prosedur yang ada gitu, protokol kesehatan yang ada, nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Apalagi kan yang ngawasin nggak cuma guru gitu, di situ pasti ada orang tuanya juga gitu yang ngawasin. Jadi it's okay lah, nggak masalah lah buat anak-anak. Apalagi kan anak-anak di rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Yang jadi pertanyaan kan harusnya yang harus lebih menjaga atau memperhatikan kesehatan itu beliau sebagai gurunya. Beliau dari mana, abis ngapain ya kan? Kalau anak-anak kan udah jelas gitu, mereka tetap di rumah aja dan selama ini dalam pengawasan orang tuanya masing-masing gitu. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kita kan nggak tahu nih virus ini tuh nempel di badan siapa kan, kalau misalkan berkerumun nih. Siapa tahu si anak nih nggak kena tapi gurunya yang kena, entah itu karena dia keserempet apa gitu, jadi nempel di sini di bajunya. Entah itu si anaknya pernah ke warung dan menerima uang kertas yang ternyata uang kertasnya udah terkontaminasi dengan virus ini. Itu tadi sih yang harus lebih memperhatikan protokol kesehatan itu beliau sebagai guru sendiri gitu, harus dari mulai berangkat dari rumah gitu, pakai sarung tangan, pakai masker, dan memperhatikan waktu di jalan harus ngapain aja gitu, nggak boleh ngapain aja. Dan buat si anaknya sendiri sih akan ada orang tuanya gitu yang ngawasin. Dan buat ke warung-warung itu sih nggak mungkin juga, gak pasti orang tuanya udah deh mama aja atau ayah aja yang ke warung gini, nggak mungkin ngebiarin anaknya gitu aja gitu. Apalagi kan virus corona ini bener-bener udah mendunia banget kan. Jadi sebagian besar orang tua, bahkan semua orang tua pasti peduli sih sama kasus corona ini. Beda halnya sama yang di zona hijau nih ya, kayak angga di Jonggol. Kan juga sama gak, belum ada, alhamdulillah sih, jangan sampai belum ada yang kena juga kan. Jadi buat nerapin rencana yang saran yang tadi ada bilang gitu, buat
beliau sebagai guru bisa kunjungan atau datang langsung ke suatu RW atau RT gitu dan ngajarin mereka langsung di situ gitu. Apalagi kan sebagian dari daerah Indonesia masih zona hijau gitu dan itu memungkinkan banget buat kita nerapin kebijakan itu gitu ya. Kalau kebijakannya itu disamaratakan kayaknya nggak seimbang juga nih. Soalnya kan ada yang zona hijau, ada yang zona merah. Jadi kalau misalkan satu kebijakan diterapkan secara merata, kayaknya bakalan ada apa ya, miring gitu, kayak nggak seimbang gitu. Kan sekarang gini deh, kan yang zona merah itu kebanyakan kalangan kayak orang-orang menengah ke atas lah gitu, yang udah di kota-kota kayak di Jakarta, di Cibinong, di daerah mana gitu, udah benar-benar mereka tuh udah tahu HP gitu, udah tahu TV dan nggak masalah mereka tetap di rumah dan nggak diterapkan apa nggak diterapkan kebijakan yang kayak di zona hijau terapkan gitu gak. Jadi mereka tetap di rumah aja dan sebagai sebagai gantinya mereka, karena mereka zona merah, mereka tetap ngejalanin aktivitas belajar di rumah gitu gak. Karena kan mereka nggak ada kendala kayaknya di daerah zona merah tuh yang udah bener-bener daerahnya tuh udah bener-bener apa ya, udah mayoritas kebanyakan udah punya HP sih, udah punya TV. Mereka tetap ngejalanin di rumah aja gitu, belajar di rumah aja. Kayaknya gitu deh kalau nggak seimbang, kalau nggak disamaratakan semua gitu. Iya benar, tapi tetap ngaruh nih ya. Walaupun di zona merahnya itu kalangan menengah ke atas nih, maksudnya tuh yang remaja ke dewasa gitu ya, rentang usianya. Tapi kan masih ada juga anak-anak SD yang di bawah umur yang kena dampaknya juga dan. Kayak itu dari ini ya, dari segi kebijakan mungkin dalam waktu dekat semoga aja ada keputusan yang terbaik yang bisa diambil supaya kita tuh nggak digantung ya. Udah gimana sih istilahnya, kayak digantung itu kan ya? Nggak jelas gitu kan, gantung, bingung mau ngapain kan. Kita udah planning ini, udah planning itu, ternyata nggak terlaksana juga kan. Pemerintah belum ngasih keputusan juga, bingung juga kitanya gitu gak, harus ngapain. Apalagi kan yang baru lulus gitu dari SMP, dari SMA atau SMK gitu baru lulus, bingung juga kan mereka kalau misalkan tetap gantung kayak gini. Gue harus gimana ya? Apalagi kan yang nggak kuliah gitu, gue harus gimana ya? Harus apa ya? Bingung juga sih kayaknya, gak pasti sih itu. Kalau lulusan SMK, SMA itu nganggur setahun kayaknya apa ya, udah hal yang wajar gitu, udah nggak aneh lagi. Soalnya banyak juga kan ya yang karena emang itu jadi satu hal yang nggak aneh karena tradisi sih kayaknya. Jadi setiap anak-anak atau siswa-siswi yang lulus SMP atau SMA atau SMK gitu, nggak apa-apa lah, pemikirannya kan langsung nggak apa-apa lah nganggur setahun, habis lulus nanti juga tahun depannya bisa kerja gini-gini. Kayaknya enggak banget deh. Mereka tuh berpikiran kayak gitu, tetap berpikiran kayak gitu, apalagi jadi sebuah tradisi gitu. Susah, bahaya juga sih buat pemikiran mereka gitu. Karena kan nih sekarang mereka berpikir kayak gitu, nggak apa-apa lah nganggur setahun, nganggur karena corona ini gini. Kalau misalkan pemikiran mereka tetap kayak gitu gimana? Paling kan buat anak-anak yang agak-agak males lah gitu, yang masih bingung mau kemana, terus ditambah lagi pemikiran mereka kayak gitu-gitu aja gitu. Bahaya juga sih kayaknya, pasti berkelanjutan gak? Bahaya, pasti bahaya. Tapi kita ngeliat fakta di lapangan nih, fakta membuktikan, asik. Fakta membuktikan kalau misalkan lulusan SMK, SMA sederajat itu emang di keadaan normal aja nganggur setahun tuh emang udah hal yang wajar gitu kayaknya. Soalnya tradisi kayaknya. Iya, bahaya itu kalau misalkan berkelanjutan nih, berkepanjangan jadi nggak setahun, 2 tahun 3 tahun, itu yang bahaya. Soalnya itu jadi sampah masyarakat juga kan ya. Iya, jadi jadi nggak ngerubah pola pikir mereka gitu, jadi nggak bisa ngerubah pemikiran mereka. Apalagi kan ditambah pandemi ini kan jadi nambah gitu, malah nambah pemikiran mereka tuh ya udahlah di rumah aja, lagian kan masih masa corona ini, mau ngapain sih keluar, bahaya juga kan keluar. Jadi malah mikir kayak gitu sih kayaknya. Dengan adanya virus corona ini malah yang berpikiran kayak gitu, yang berpola pikir kayak gitu malah nambah parah gitu gak? Nambah parah nih, jadi kronis gimana gitu. Apalagi kan yang udah bodo amat gitu, ya udahlah gue kerja kagak. Apalagi yang kayak gitu kan susah juga kan. Emang susah merubah pola pikir sih ya, tapi kalau misalkan dampaknya udah mereka rasain ya, di mana orang tuanya tuh di PHK,
keuangannya pun menurun, ekonomi pun berantakan gitu. Mereka pun ngerasain nih, kalau mereka ngerasain kayaknya pola pikirnya tuh bakalan berubah gitu. Dan Iyalah pasti. Mereka juga berpikir lah. Manusia kan pasti berubah gitu. Lagian kan semakin dewasa orang itu pasti semakin bisa berpikir gitu. Oh gue harus gini-gini terus sih. Walaupun orang itu tadinya emang bener-bener enggak lah, dibilang bener-bener malas lah gitu. yang aneh tuh yang lulusan SD ke SMP sama lulusan SMP ke SMA tuh nganggur. Nah itu yang aneh tuh. Soalnya tahun Makanya. kemarin belum pernah terjadi. Iya, jadi gimana ya, aneh juga sih. Jadi kayak luntang-lantung nggak jelas gitu. Luntang-lantung tuh pada ruguh hidupnya. Apalagi kan buat anak-anak kayak anak-anak SD, SMP, SMK kan mereka masih benar-benar butuh pengalaman banget gitu gak. Jadi kalau misalkan benar-benar dilepas sih, kan orang tua juga punya kesibukan sendiri gitu gak. Misalkan ibu kan beres-beres rumah atau apalah gitu. Jadi nggak kekontrol juga sih kayaknya di rumah kalau misalkan nggak banyak orang atau nggak ada kakak atau ada yang nemenin gitu. Bahaya juga itu Kak. Riwah gitu ya, riwah. Hmm. Oke, ini ada kebijakan nih, kenormalan baru. Terus ada juga penerapan protokol kesehatan di dunia pendidikan di masa pandemi ini ya kan. Kalau misalkan jadi nih ya, Juli jadi nih, oke kita semuanya sekolah. Tapi dengan menaati protokol kesehatan yang udah diterapkan kemarin kan udah di-share tuh kayak sosialisasinya lewat PDF, juga lewat media dan lainnya. Nah di situ kan dijelaskan tuh ya, kalau misalkan dalam satu kelas tuh dibagi 2 rombel, ada yang siang, ada yang pagi. Terus dalam 1 minggu tuh boleh cuman kelas 11 misalnya. Minggu berikutnya kelas 10, minggu berikutnya kelas 12. Jadi dalam 1 minggu cuma ada satu angkatan lah ya, satu angkatan. Dan 1 minggunya itu dibagi 2 rombel. Per kelasnya tuh ada yang siang, ada yang pagi. Jadi makin sedikit lah di kelas tuh. Sisanya di mana? Sisanya tetap online kan di rumah. Otomatis jam di sekolah pun ya sedikit-sedikit juga. Jadi ya nggak ngaruh banyak gitu ke kitanya. Dan beda banget sama situasi normal di mana semua kumpul, jam pelajaran penuh, kita pun kangen gitu ngerasain stresnya gimana, banyaknya tugas gitu ya. Untuk kenormalan baru ini kira-kira efektif nggak sih? Dan soalnya emang dari segi tempat nanti di rumah lebih banyak nih ya. Soalnya di sekolah cuma 4 jam kira-kira lah. 4 jam ya. Kayaknya ada cara deh buat bikin itu lebih efektif gitu gak? Buat anak-anak SMP dan SMK gitu. Pertama, buat anak-anak yang nggak masuk sekolah, mereka jangan dikasih pembelajaran, jangan dikasih tugas atau apalah. Ntar pikiran mereka malah, gue sekarang dikasih tugas, sekarang di sekolah dikasih tugas mulu. Nah, kebanyakan pemikiran anak-anak Indonesia kan kayak gitu kan, kita sendiri juga kan ngerasain nggak? Dan kadang kita juga berpikiran kayak gitu. Tugas mulu gini. Itu tuh satu faktor utama yang bikin mereka malas. Pertama kita ilangin dulu nih, kayak yang nunggu di rumah kan, yang nggak belajar ke sekolah, nggak usah kita kasih tugas nih. Biarin aja mereka mau beraktivitas apa, kasih kebebasan. Nah, kita fokuskan ke yang di sekolah ini nih, gak? Di 4 jam ini kita harus fokus nih. Mau dikasih materi apa aja nih si anak-anak ini nih. Nah, jadi kan mau nggak mau dan secara tidak langsung pola pikir mereka, menurut Adan sih sebagian besar, bahkan pasti semua anak Indonesia berpikir, belajar 4 jam doang masa gue nggak mau sih. Kita kan ngerasain sendiri kan dari teman-teman kita gitu yang agak males lah gitu. 4 jam doang, misalkan kalau lagi normal gitu, lagi nggak ada pandemi gitu, yang kita rasain di teman-teman kita, misalkan ada pelajaran 1 jam doang, 1 jam doang nggak apa-apa lah, perhatiin aja. Itu tuh yang ngebikin si anak-anak malas ini jadi mau belajar gitu. Dan kita dari situ bisa lihat gitu, bisa manfaatin si 4 jam ini mau dijadiin apa gitu gak. Dan kita hilang ini yang di rumah ini, jangan dikasih tugas atau apa gitu, biar pola pikir mereka, biar pemikiran mereka tuh ntar gue besok sekolah harus benar-benar merhatiin ini, soalnya kan gue belajar di sekolah doang, masa gue kagak mau sih merhatiin bentar doang. Pasti pola pikir mereka gitu gak. Dan bisa jadi pemikiran orang-orang yang di rumah gitu, siswa-siswa yang di rumah malah nggak sabar pengen sekolah.
pertama pengen ketemu teman-teman kan, kedua ya pengen ngerasain suasana baru lah di sekolah atau di luar gimana gitu di masa pandemi ini. Itu tuh yang ngedorong mereka buat berpikiran atau berpola pikir, gue mau belajar nih 4 jam doang ini kan, apa salahnya sih 4 jam doang, pasti berpikiran kayak gitu. Itu sih yang bikin jadi efektif kayaknya. Pasti efektif banget kayaknya gak? Kayak kalau misalkan pola pikir mereka tuh udah ke arah sana nih ya, kita asumsikan mereka tuh udah berpikir ke arah sana, kita pengen sekolah dan lain-lain yang kayak Anda sebutin tadi. Nah, setelah pola pikir mereka tuh ke arah sana, udah pada semangat buat belajar nih. Terus langkah apa yang bakal diambil dah? Jalanin dulu sih kayaknya, jalanin kebijakan itu sampai benar-benar nyaman lah sama anaknya gitu. Selama pandemi ini kan susah juga buat nyari ide atau nyari kebijakan lain untuk anak-anak sekolah di tengah pandemi ini gitu gak. Selama siswa-siswi itu nyaman dan emang ternyata bener-bener real, nyata, efektif buat siswa-siswi Indonesia, kenapa enggak gitu. Selama mereka nyaman, apalagi kan bener-bener sukses lah diterapkannya kebijakan itu sendiri gitu. Kalau kebijakan yang barusan tuh sukses ya diterapkan ya, itu tugas bakalan dikasih lagi nggak? Soalnya kan kebijakan yang sebelumnya ada sebutin tuh nggak dikasih tugas kan di rumah. Terus kalau misalkan udah sukses, bakalan dikasih tugas nggak di rumah? Kayaknya jangan deh. Itu yang bakalan ngedorong pikiran mereka juga buat malah berpikir lagi, gue masa udah belajar di rumah belajar lagi, udah belajar di sekolah masa belajar lagi di rumah. Penyakitnya orang Indonesia tuh yang nggak hilang-hilang tuh itu gitu gak, yang buat malas belajar gitu. Bahkan anak sendiri juga ngerasain gitu. Mending lebih baik jangan gitu. Kalau mau pelan-pelan gitu, kayak tugasnya ya yang ringan-ringan lah gitu, yang mereka suka gitu. Dan itu tugas juga sih buat beliau sebagai guru, harus memperhatikan setiap anak atau setiap kelas apa yang mereka suka gitu gak. Dan itu nggak bakalan jadi beban buat mereka. Kalau pemerintah mau menerapkan kebijakan, harus ditambah nih tugasnya nih. Kita harus kenali dulu nih anak-anaknya, apa yang mereka suka atau apa yang mereka enggak, yang mereka rasa nggak terbebani gitu gak. Itu sih kalau emang mau nambah kebijakan baru, mereka mau ditambah apa, mau dikasih tugas lagi di rumah, kita harus kenali dulu anak-anaknya gimana. Tapi tetap dikasih kan, maksudnya kalau misalkan keadaan normal ya, kita full day school dari pagi sampai sore nih pulang. Ya, terus dikasih tugas lagi di rumah. Nah itu emang benar-benar ngerasain nih gimana tekanannya gitu ya, gimana stresnya para siswa di Indonesia. Soalnya emang nggak semua siswa tuh punya kemampuan yang sama gitu semuanya. Tapi emang tetap harus dituntut nih, dan supaya mereka tuh nggak cuman berdiam diri di rumah supaya lebih produktif. Tapi digaris bawahin juga yang tadi harus mengenali siswa-siswanya itu karakteristik seperti apa. Soalnya emang benar banget nih ya, yang ikut organisasi kayak misalkan OSIS, yang ikutan ekskul kayak Paskibra yang sibuk ya kan, itu nggak punya banyak waktu untuk mengerjakan semua itu dalam satu hari, sedangkan tugas tuh berhari-hari ya kan. Nah kita ngelihat nih tentang kebijakan yang barusan disebutin tadi, di mana jam pelajaran itu cuma 4 jam gitu, dan kalau misalkan kita kalkulasiin dalam satu hari cuma ada 24 jam nih ya. 4 jam dipakai buat sekolah. Sisa 20 jam. Tidur dipakai 8 jam kira-kira paling banyak. Sisa 12 jam. Nah, 12 jam ini mau dipakai apa nih di rumah? Itu kayaknya balik lagi deh ke diri sendiri dan ke orang tua sebagai pengarah utama lah gitu, sebagai orang pertama yang bakalan ngarahin anaknya mau jadi apa gitu. Dan sebagai tugas guru juga sih kayaknya buat ngasih motivasi atau membuka pikiran si anak-anaknya itu harus berbuat apa gitu, harus bergerak sebagai apa gitu di tengah pandemi ini gitu gak. Dan dengan motivasi dan dengan dorongan atau pembicaraan beliau ke anak-anaknya yang membuka pikiran anak-anaknya, pasti anak-anaknya tahu gitu gak apa yang harus mereka lakuin gitu di tengah pandemi ini. Dan si 12 jam itu gue harus ngapain gitu, dan anak-anaknya gak bakalan bingung lagi mereka mau ngapain. Kan kebanyakan kalau misalkan nggak kayak gitu nih, nggak ada arahan dari orang tua, jarang ngobrol sama orang tua, dan dari gurunya juga cuek-cuek aja gitu, kayaknya nggak ada hal atau nggak ada kegiatan lain selain main game dan tidur apa segala macam, kan malas-malesan gitu deh kayaknya.
kayak kalau misalkan untuk jenjang SMA sederajat itu mereka sama orang tua kan udah kayak teman gitu ya, udah deket banget, jadi ngobrol pun enak gitu, udah ngomongin masa depan kan. Untuk SMP nih, SMP itu masih transisi lah antara dewasa sama remajanya, soalnya kan gimana ya, separuh tuh dia jiwanya masih main kayak anak SD ya, masih pengen main, tapi separuhnya lagi dia pengen terlihat seperti dewasa gitu. Itu masih oke lah. Tapi kalau anak SD nih ya, jenjang SD, kita balik lagi ke anak SD, itu jiwanya tuh masih main banget gitu, dan jadi 12 jam tuh dipakainya main terus gitu. Iya pasti sih, pasti ya nggak ada hal lain lah selain main gitu kan. Dengan main itu sendiri dia bisa belajar gak, bisa belajar banyak hal gitu. Dan kan nggak mungkin juga sekarang misalkan beliau sebagai guru atau orang tua gitu ngasih arahan atau ngomong gini, nggak mungkin juga kan ngebuka pikiran dia buat berbuat harus ini kan jauh lah buat buat anak SD nyampe ke situ gitu gak. Pasti pemikiran mereka masih main gitu sih. Pasti jauh lah, tapi yang dibingungin tuh, ini anak gue mau diapain gitu, ini main game mulu tiap hari. Kalau misalkan HP-nya gue ambil, kayaknya dia nggak bakalan suka nih, dia bakalan ngerengek terus kan. Emang udah itu sih gak buat orang tua dan anak gitu yang masih kecil, kayaknya udah jadi keterbiasaan juga sih kayaknya. Dari mulai kecil kan dikasih HP, dari mulai dikasih tontonin acara apa lah gitu, kayak lagu-lagu anak-anak gitu. Jadi jadi benar-benar keterbiasaan sehari-hari gitu, kayak ibaratnya makanan pokok sehari-hari lah gitu HP teh. Jadi dianggap hal sepele gitu gak buat anak-anak. Kebanyakan orang tua sih yang ada lihat di sini gitu gak, nggak tahu gitu Bar. Emang salah di awal sih kayaknya, saat teknologi datang tuh kita tuh belum siap untuk menanggapi adanya teknologi ini. Kayaknya teknologi tuh terlalu cepat majunya gitu, dan jadi anak-anak tuh kayaknya lebih tahu daripada orang tua deh. Iya, makanya itu juga sih yang bikin mereka mereka nggak menghargai gitu, nggak sopan atau lain sebagainya gitu. Sebenarnya bukan salah anaknya sih, salah orang tuanya sendiri yang dari awalnya udah ngarahinnya nggak benar gitu. Kan nggak baik juga. Misalkan anak kecil gitu udah dikasih HP, anak SD udah dikasih HP. Harusnya kan SMP kelas 8 atau kelas 9 baru dikasih HP gitu. Bukannya nggak ngikutin zaman atau apa gitu ya, Ga. Kan mereka juga punya kapasitas sendiri gitu buat apa yang harus mereka tangkap gitu. Kalau langsung ke HP itu sendiri kan kayaknya langsung jatuh banget gitu. Mereka jadi rasa malas mereka, rasa enggan berpikir mereka tuh pasti langsung bermunculan gitu. Negatif banget sih kayaknya itu buat HP. Pasti lah, itu kan awalnya ini ya, dengar-dengar sih, bukan dengar-dengar sih ya. Emang faktanya itu ini orang tuanya tuh kayak males gitu sama anaknya. Jadi orang tuanya sibuk nih ya, ini main HP aja nih, main sendiri gitu kan ya. Kayaknya faktor utamanya emang HP sih, Ga. Yang ngerubah orang tua. Iya, pertama ngerubah pola pikir si orang tua itu sendiri, dan kedua dampaknya itu tadi ke anak-anaknya jadi nggak peduli, dan yaudah lu main HP aja jadi gitu kan. Emang sih itu kayak sepele gimana gitu ya, cuma ngasih HP doang, tapi belum kepikiran dampaknya bakal sebesar ini dan gitu. Susah sih kalau misalkan buat orang tua yang nggak ngerti gitu dan belum paham apa itu HP gitu, Ga. Dan nggak tahu dampak sebenarnya ntar yang bakal terjadi itu apa gitu. Susah juga sih buat orang tua yang kalau kebanyakan berpikiran kayak gitu Ga. Belum tahu wawasan kayak gitu, susah Ga. Pasti merata lah gitu ke sekitarnya. Apalagi kan tetangga itu kalau misalkan anaknya punya HP dan anak mereka sendiri belum punya HP, cemburuan gitu Ga. Masa anak gue nggak punya HP sih? Ya. Tadi itu penyakit juga sih. Jadi dampaknya gede sih Ga kalau buat HP sendiri, kalau ngomongin HP gitu. Bahaya juga. Emang sih kalau misalkan dibilang siap gak siap, kayaknya masyarakat Indonesia tuh secara keseluruhan kayaknya belum siap nih buat ngadepin teknologi, apalagi 4.0 industri sekarang kan ya. Harusnya dibatasi Ga. Yang jadi poin utamanya gini, dan di masa pandemi ini semuanya bergantung sama teknologi, apalagi dunia pembelajaran kan. Otomatis
mau tidak mau, suka nggak suka, mampu nggak mampu, orang tua tuh harus bisa menguasai teknologi yang menunjang pendidikan anaknya, apalagi anak-anak yang masih SD gitu ya, yang masih belum paham soal pembelajaran, soalnya kan mereka taunya cuma main game doang kalau misalkan main HP pasti. Buat apa? Buat anak-anak sepantaran kita juga kayaknya jadi dampak juga sih Kak. Dengan adanya teknologi ini gitu, misalkan HP kan jadi ke kitanya juga malas berpikir lah gitu. Kayak misalkan ulangan juga kan kebiasaan buka tab baru, buka Google. Iya makanya itu jadi apa ya? Jadi bener-bener itu sih ngerusak otak kita juga sih. Soalnya kerasa sama Aden sendiri juga gitu, sama diri sendiri juga kerasa gitu Kak. Kok gue jadi malas mikir gitu, jadi malas belajar gitu. Dampaknya gede juga gitu. Apalagi kan buat emang orang yang udah benar-benar terobsesi sama game atau sama satu hal yang ada di HP gitu, udah buyar semuanya gak, udah pasti hancur sih, udah pasti apaan sih ulangan gampang, ntar gue tinggal nyontek Google gini, ada HP ini gini, jadi ngandelin HP gitu, bukan ngandelin kemampuan kita sendiri gitu, dan itu yang bikin otak kita berhenti berpikir dan potensi yang kita punya itu jadi terhambat gitu. Katanya volume otaknya tuh kayak mengecil gitu ya. Iya makanya itu. Tapi bener, jadi sensasi belajarnya tuh kayak hilang. Dan contohnya kan kita pertama kali ujian online nih, ingat nggak? Ingat. Jadi kita tuh pakai HP, dimana HP itu kita pakai sehari-hari nih ya, hampir setiap waktu kita pakai. Jadi ujian antara kertas sama HP tuh beda banget. Mulai dari suasana kompetitifnya nggak ada, terus suasana pengawas yang galaknya nggak ada. Jadi di HP tuh kayak nyepelein apa? Kayak tinggal touch gitu. Ke beliau-beliaunya juga sebagai guru jadi kurang peduli sih kalau menurut enggak. Jadi beliau sebagai pengawas juga, misalkan ada satu guru gitu ngawas di satu ruangan yang lagi ujian, jadi ke beliau juga ya udahlah anak-anak ujian di HP ini gue ngawasin di HP aja gitu, pantengin grup. Kalau misalkan ada problem apa tinggal bilang ke anak-anak, jadi gitu gak? Bener-bener hilang yang Angga tadi bilang semua, kayak sensasi galaknya pengawas gimana dan deg-degannya di ruangan tuh gimana gitu. Jadi bener-bener apa ya, benar kata Angga, jadi Indonesia tuh belum siap sebenarnya buat ngadepin terlalu majunya teknologi ini gitu. Dan kalau Ardan ingat nih ya, jadi sensasi kompetitifnya itu nggak ada, sensasi pengawas galaknya itu nggak ada. Terus ingat nggak yang muncul malah apa coba? Apa tuh? Yang muncul tuh malah yang tadi tuh, yang keterbatasan teknologinya, pengetahuan ya tentang teknologi. Jadi, Bu ini gimana Bu, nggak bisa Bu, ini gagal Bu gitu. Iya. Padahal kan ternyata cuman harus mencet ini doang gitu. Tapi mereka nggak tahu. Dampak jadi juga. Di kelas tuh yang awalnya tuh pada diem, sunyi, takut gitu sama pengawasnya yang galak, tiba-tiba jadi rame, ricuh, gurunya pun pengawasnya diserang gitu dengan problem yang ada gitu. Emang harusnya sih buat pelajar gitu, khususnya anak SD sampai SMK, jangan dulu kenal HP kayaknya gak. Buat generasi-generasi Indonesia itu sih yang ngerusak pertumbuhan bibit-bibit bangsa tuh HP kayaknya. Soalnya di kita sendiri juga kan ngerasain kan, jadi apa-apa tuh nyepelein gitu. Ada HP ini, ada internet ini, udah di Google aja lah, di warnet aja lah, gini, jadi nyepelein banget gitu. Yang tadinya kita waktu kecil sering berpikir gitu, nyari berbagai ide gitu, sebodoh-bodohnya kita juga bener-bener nyari ide, gue harus gimana nih buat kerjain tugas ini nih, gue harus apa nih gitu, bener-bener nyari gitu, gak bener-bener ngulik sendiri gitu. Dan buat hal kecil pun kayak misalkan besok bawa korannya ke sekolahan waktu SD gitu, waktu zamanan kita SD gitu, belum ada HP, belum ada apa. Oh iya Bu, nah kita tuh bener-bener berpikir gitu buat hal yang kecil itu juga, nyari koran di mana ya, gini. Oh ya udah, tanya teman ini deh, tanya teman itu deh. Jadi ada sensasinya tersendiri gitu. Jadi ke mereka juga ada kebersamaan sama teman-temannya, dan pikiran mereka juga jadi terbuka gitu guys. Jadi banyak ide lah yang muncul gitu. Daripada sekarang kan anak kecil udah megang HP, udah bener-bener gak ada pemikiran sama sekali buat mereka harus ngapain dengan tugas mereka. Udah ada HP, udah ada mama. Jadi berpikirnya di kayak gitu sih guys. Sepanjang yang ada lihat sekarang ya, nggak tahu kalau di luar. Ini menarik sih Dan ya, soalnya waktu kita masih SMK kemarin, kelas 12 lebih tepatnya, itu Angga punya teman di kelas sebelah. Jadi dia tuh disuruh tugasnya apa gitu, pokoknya disuruh beli koran, dan itu susah banget nyarinya kan,
gimana sih, lucu gitu ya. Iya. Beda banget sama tahun dulu gitu sebelum adanya HP. Susah gitu nyari korannya, aneh gitu, gimana sih. Iya. Kayak dulu kan di setiap warung tuh ada koran kan ya, ada yang nitipin koran, Bu nitip koran ya Bu ya, ntar misalkan berapa persen gitu dibagi-bagi. Kalau sekarang tuh susah banget nyarinya, kayak hal yang langka gitu koran tuh, soalnya kan udah diterapin di digital ya, tinggal buka aja websitenya kompas.com misalnya. Kalau enggak Radar Bogor itu kan langsung muncul tuh set. Terus kalau misalkan mau nyari informasi terkini kayaknya lebih gampang gitu lewat HP. Iya. Cuman tradisinya itu yang hilang loh, budaya Indonesia itu jadi kayak makin lama tuh makin pudar gitu. Paling kan buat anak-anak itu sendiri yang belum ngerti HP gitu, yang tadi kata Angga, gimana sih nyari koran gini-gini, padahal kan di internet juga tinggal ngetik gitu, Kompas apa gitu kan kata Angga tadi. Dengan keterbatasan pengetahuan dia kan, jadi dia nggak tahu harus gimana. Dan dengan keterbiasaan HP itu sendiri, dia jadi malas berpikir gitu, gue harus ngapain ya gini, jadi bingung sendiri kan, dia jadi nggak karuan lah gitu. Itu sih bener-bener HP penyakit utama di segala bidang kayaknya. Parah sih, dulu kita dijajah sama negara lain ya, sekarang itu dijajah soal rempah-rempahnya kan. Sekarang kita dijajah kembali di ideologinya. Jadi pemikiran anak zaman sekarang tuh kayak udah terjajah sama teknologi. Siapa yang memegang kekuasaan di teknologi, dia yang berkuasa di dunia. Bener. Jadi bahkan di kalangan, bukan cuma anak kecil sih kayaknya, di kalangan kayak kita yang baru lulus gitu, atau kelas kita yang udah lulus tapi belum kerja, jadi pemikiran mereka tuh apa ya, pengen yang cepat gitu, gak kayak nggak mau. Misalkan Arda nih sama Angga nih, Angga nanti kita Ardan punya rencana nih, punya planning, Ardan mau bikin suatu bisnis, dan bisnis ini tuh ngebutuhin banyak orang gitu. Angga mau gak gabung buat nyari bisnisnya gitu, kita jadi partner gini. Enggak ada, kayaknya ribet gini. Nah itu tuh gak penyakit orang Indonesia tuh gitu, nggak mau usaha gitu, gak, jadi pengen hasilnya aja gitu. Oh ada lowongan ini kerja di sini, oh ya udah gue ngelamar, nggak diterima, oh ya udah nyari lagi lamaran lain. Jadi gimana ya, secara tidak langsung sih kayaknya mayoritas orang Indonesia tuh lebih suka jadi budak ya kan? Daripada ketimbang nyari ilmu sendiri dan ngegali apa yang ada di situ sendiri gitu kan. Jadi lebih kayak konsumtif gitu ya. Jadi iya benar. Pengennya yang instan mulu gitu, pengen yang instan gitu ya kan. Padahal tuh mie instan aja ada prosesnya dulu ya nggak? Buat iya, makanya dimakan. Mulai dari manasin kompor, bukan manasin kompor ya, nyalain kompor buat manasin air. Ke warung dulu deh, beli mie dulu. Oh iya, ke warung dulu ya. Nyiapin duit dulu dan. Iya. Bisa ngutang. Kalau buat Aren sendiri sih gak, kalau buat masalah kerja gitu yang paling utama tuh usahanya dulu sih. Usaha dulu dan kerja keras dulu. Kuncinya tuh, kalau prinsip Ardan ya, kuncinya tuh kita harus cari kegagalan kalau menurut Ardan ya. Carilah kegagalan, maka keberhasilan akan mengikutimu. Kalau prinsip Ardan sih gitu. Dengan mencari kegagalan kan kita pasti ada usaha. Dengan mencari kegagalan kita pasti usaha berjuang di situ. Semakin kita usaha, semakin kita berjuang, semakin dekat kita dengan kegagalan. Dan dengan banyaknya kegagalan itu kita jadi bisa tahu gitu, apa kesalahan kita gitu, di mana kesalahan kita. Dan semakin tahu kita kesalahan kita apa, dan semakin dekat juga, dan tanpa kita sadar keberhasilan itu pasti datang ke kita sendiri gitu ya. Prinsip Ardan sih gitu. Kalau buat masalah kerja di hal apapun itu gitu. Poin utamanya carilah kegagalan, maka keberhasilan akan mengikutimu. Lagi-lagi ini bakalan bakalan diangkat lagi nih soal prinsip sukses. Yang pertama tuh riset, yang kedua trial error terus aja, kayak yang Ardan bilang tadi, kegagalan, cari kegagalannya di mana nih. Oke, resolve. Terus ada kegagalan lagi, cari kegagalannya di mana gitu. Terus resolving lagi problemnya apa, sampai ke arah kesuksesan tadi yang kata Ardan, yang kayak yang kata Ardan bilang tadi. Iya. Jadi tanpa kita sadar, kesuksesan itu udah datang sendiri ke kita gak? Kalau kita nerapin prinsip carilah kegagalan, maka kesuksesan akan mengikutimu. Semakin kita berusaha, semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak ilmu,
Dan di situ kita pasti ngerasain kegagalan. Dengan banyak kegagalan kita pasti tahu kesalahan kita di mana, dan kita pasti punya banyak cara buat ngatasin itu semua gitu. Dan itu yang nggak dipegang teguh sama generasi anak muda di Indonesia sekarang ini gitu gak, yang tadi kita bilang gitu, jadi pengen instan terus gitu, jadi pengennya tuh ini buka lowongan misalkan di bidang kerja gitu, ini buka lowongan kita ngelamar diterima udah gitu, pengennya tuh benar-benar yang ada aja gitu, benar-benar nggak mau ada usahanya sama sekali gitu. Apalagi kalau Indonesia lagi dijajah kali ya, mending mati kayaknya mikiran mereka kali gak. Mending mati aja gitu hasil. Prinsip itu nggak dipegang teguh ya. Terus dipegang siapa dong kalau bukan dipegang teguh? Pegang siapa ya? Iya. Kalau kita balik nih ke masa lalu nih ya, ada yang namanya Thomas Alva Edison. Anda juga tahu kan yang bikin lampu ini tuh dia ya kan. Dia tuh bikin ini nggak semata-mata langsung blok, jadi dia tuh trial error-nya sampai 699 kali itu kata Pak Irfan kemarin di episode sebelumnya. Jadi selama 699 kali itu dia gagal nih, trial error. Yang ke 700 kali itu dia berhasil. Bayangin kalau misalkan di percobaan ke 700 kalinya itu dia nyerah gitu, udahlah gitu. Nah itu apa tadi yang bakal terjadi. Prinsip jangan nyerah pun harus ada di hati kita gak? Harus benar-benar ditanamin di hati kita, jangan pernah menyerah, itu harus wajib gitu. Dan itu poin utama sih, pelajaran pertama yang harus kita terapin ke diri kita sendiri gitu. Gue jangan mudah menyerah nih, gue jangan gampang nyerah nih, masa baru gini aja gue udah nyerah sih. Itu sih yang paling utama sebelum kita mau nyoba segala sesuatu hal gitu. Berarti untuk angkatan corona ini yang angkatan 2020 yang udah lulus SMA sederajat nih ya, nganggur setahun gitu, berarti kalau misalkan dibilang salah itu salah nggak? Kayaknya enggak sih kalau salah, tapi kalau mereka nggak berpikir sama sekali salah. Nganggurnya nggak salah, cuman yang salah mereka nganggur ngapain gitu gak? Mereka ngerencanain sesuatu hal atau enggak gitu. Kalau emang mereka nganggur benar-benar nganggur ya salah. Mereka ngapain aja di rumah gitu. Dan apa sih yang mau mereka bikin, apa sih yang mau mereka lakuin sama masa depan mereka sendiri gitu. Masa mau gitu-gitu aja sih, masa mau nganggur-nganggur aja sih, pasti harusnya ada pemikiran lah gitu, ada planning tersendiri di diri mereka masing-masing gitu. Kalaupun nggak tercatat sama mereka gitu, seenggaknya ada lah pikiran mereka gitu. Kalau kita ngeliat nih mata Najwa nih ya, Najwa Shihab di dalam narasinya tuh Najwa kayak ngebimbing para penonton dan para pendengar itu supaya berpikir kritis nih ya, berpikir kritis. Tapi masyarakat Indonesia tuh emang agak susah buat berpikir kritis. Jangankan kritis nih, berpikir aja dulu. Berpikir aja dulu tuh kayak belum mantap. Apalagi berpikir kritis ya. Ini emang yang kayak awal tadi yang nggak bilang, sebuah challenge banget buat kita, apalagi buat angkatan setelah kita nih ya nggak? Benar. Nah gitu. Adan sebagai alumni nih ya, sebagai alumni lulusan Corona, bisa ngasih pesan nggak nih buat adik-adik setelah kita nih, supaya mereka tuh bisa survive, bisa melewati semua challenge-nya dengan semangat gitu. Pertama sih pesan Adan buat angkatan setelah kita, lihat dulu kondisi sekitar kalian, bagaimana kondisinya, dan setelah itu kalian lihat kondisi tersebut apakah memungkinkan dengan apa yang bakalan kalian lakuin. Dan kedua, kalian harus pintar-pintar milih jalan apa yang mau kalian ambil gitu. Apakah jalan di sini, apakah jalan ini. Jangan ngikutin apa kata orang, jadilah diri sendiri gitu. Jangan pernah berpikiran gue ikut-ikut sini aja, kan kebanyakan kayak gitu nih guys. Gue ikut-ikut ini aja, nggak usah pusing-pusing harus kesini harus ke situ, ilangin gitu pikiran kayak gitu. Jadilah diri sendiri dan pilih jalan yang terbaik menurut kalian. Pilihlah jalan yang menurut kalian, oh ini gue banget nih gitu. Oh ini kayaknya jalan gue banget nih gitu. Berarti kalau misalkan diambil kesimpulan, kenali diri sendiri dan marilah berpikir ya nggak Dan? Iya benar. Oke, thank you banget Dan, 1 jam ini udah ngasih kita banyak informasi dan sharing-sharingnya juga bermanfaat banget buat para pendengar.
Semoga bermanfaat. Tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Herman pamit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.